Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhtar Said, biasa dipanggil Said. uh, Sebagai seorang akademisi di Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia dan juga sebagai advokat di Said Law Office, maka saya ingin berbagi sedikit mengenai posisi upah. Nah, upah ini kan sangat substantif di dalam keseharian, karena posisi upah itu kalau kita kerja kalau nggak ada upah kan mengerikan juga ya. Wah, itu nggak bisa makan, nggak bisa ini, bisa dimarahi oleh istri. Nah, saya ingin mengatakan bahwa dalam posisi di Indonesia itu sejarah mengenai tenaga kerjaan itu sangat panjang, dari soal mengenai posisi budak tanda kutip, kuli buruh, kemudian ditindas zaman penjajahan Belanda, bahkan pada zaman itu terkenal adanya poinali sanksi. Jadi poinali sanksi itu diterapkan oleh masa penjajahan kepada kuli supaya kuli itu tidak lari. Nah, misalkan, jadi kalau kuli itu sudah melakukan kontrak dengan para kaum Belanda, kemudian untuk mencegah supaya kuli ini tidak lari dan harus disiplin, supaya disiplin, maka si kuli ini kalau melanggar sedikit itu langsung dikasih sanksi, bisa dipecut, bisa diapa dan sebagainya. Maka dulu ada film-film atau sejarah cita-cita namanya adalah orang rantai, berarti orang yang melarikan dari kuli-kuli. Jadi kalau kita ngomong kerja rodi itu atau namanya kerja paksa waktu zaman Belanda itu bukan aslinya, bukan kemudian dia tidak digaji, dia digaji tapi nggak seberapa, gajinya nggak bisa menutupi. Nah, oke, sekarang kita akan berbicara mengenai posisi upah. Jadi kalau kita ngomong upah dalam hukum ketenaga kerjaan, itu kita berbicara mengenai di peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 di PP ya, PP nomor 78 tahun 2015. Ini kalau mengenai pengupahan ya, langsung cek di situ. Karena di Undang-Undang Ketenagakerjaan memang ada, cuma tidak secara teknis mengatur ini, maka ada di PP. Nah, upah ini berbeda dengan bekerja di pemerintahan ya, atau di lembaga negara, karena ini posisinya ini mengenai PKWT, PKWTT dan sebagainya. Nah, kalau dalam upah itu skemanya ya, kita ngomong skemanya itu paling cepat, satu, paling cepat itu 7 hari, paling cepat itu 7 hari, atau paling lambat 30 hari. Paling cepat ini paling lambat 30 hari. Oke, ini rumus mengenai pengupahan. Jadi ada orang yang kemudian kalau kerjanya itu digaji 7 hari, paling cepat bisa gaji. Biasanya kalau kuli-kuli itu apa itu 7 hari, jadi 6 hari setelah 7 hari itu. Jadi biasanya kalau kuli bangunan itu kan seminggu sekali itu, Senin sampai Sabtu ia bekerja, Minggu kemudian ia gajian. Biasanya memang Sabtunya memang dibayar sorenya itu, tapi itu untuk aslinya untuk hari Minggu, karena hari Minggu kan libur. Jadi paling cepat itu paling cepat 7 hari satu kali, atau paling lambat sebulan. Jadi bisa kemudian, nah paling lambatnya itu adalah 30 hari, 1 bulan baru gajian. Jadi bisa pertengahan bulan gajian. Jadi kalau Satpam itu biasanya itu sebulan 2 kali gajian, artinya 2 termin bisa 2 termin. Tapi paling cepat itu
di PP ini adalah 7 hari, paling lama itu 1 bulan. Lalu gimana kalau kerjanya itu digaji 4 bulan, 3 bulan dan sebagainya? Itu nanti kita akan terangkan lebih dahulu mengenai skema penggajian, pengupahan. Nah, kalau seminggu itu berarti 2. Seminggu itu 5 sampai 6 hari kerja. Jadi kalau ukuran kerja, kamu kerjakan kamu seminggu ya 5 atau 6. Kalau ada kan yang misalkan bank itu kan Senin sampai Jumat, berarti 5 hari kerja kan, nah itu dihitung seminggu. Ada juga yang kemudian kerja sampai hari Sabtu, nah itu termasuk seminggu, bisa dianggap seminggu dalam hal pengupahan. Nah, terus gimana jika kerjanya kurang dari 5 atau 6 hari dalam seminggu, nih hari ya, dan 21 hari dalam 1 bulan, maka disesuaikan dengan kontrak kerja. Nah, kalau ini kita ngomong soal hari kerja. Hari kerja itu 1 bulan itu 21 hari. Berarti tidak boleh 22 hari. Berarti kalau kamu gajinya itu gimana mekanisme gajinya? Ya sebulan sekali kan begitu. Berarti kalau kamu mekanismenya gajinya sebulan sekali, maka kerja kamu itu pasti 21 hari. Nah, gitu, 21 hari. Nah, kalau misalkan kerjanya kurang dari 5 atau 6 hari atau bahkan 21 hari, itu bagaimana caranya? Nah, kalau itu harus disesuaikan dengan kontrak kerjanya. Gitu, kontrak kerjanya. Kalau kontrak kerjanya misalkan cuma kita kerja 3 hari atau 4 hari, ya enggak masalah kalau disepakati bersama. Nah, kemudian pertanyaannya adalah gimana kalau misalkan kerjanya itu lebih dari 21 hari? Ya, maka itu dihitung lembur. Jadi jangan dibohongi. Kita nggak bisa dibohongi begitu. Kalau yang namanya kamu gajinya kalau bulanan, maka harinya engkau bekerja itu adalah 21 hari. Loh kalau lebih? Ya kalau lebih itu namanya lembur. Wajib kamu tagih bos kamu itu. Nah, namanya itu upah tambahan. Kemudian dalam pasal 55, saya hapus ya. Di pasal 55 ini 55 masih PP 78 ya. Terkait dengan posisi pengupahannya, mulai hari keempat sampai dengan 8 hari terhitung tanggal pembayaran didenda 5%. Misalkan telat loh. Maksudnya gimana ini? Misalkan ini anggap saja ini tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wah, ini coba ini malum. Dan 10, 11, 12, 13. Ini tanggal ya ini ya. Bulan. Ini supaya tidak dibohongi. Mulai hari keempat sampai dengan 8 hari terhitung tanggal pembayarannya didenda 5% untuk setiap hari keterlambatan. Misal kalian itu biasanya gaji itu ditetapkan pada tanggal 3. Tanggal 3 ya, ini 3 ya. Pada tanggal 3. Nah, kalau misalkan gaji Anda telat, perusahaan ngasih Anda telat gajinya itu perusahaan dikasih keringanan. Perusahaan dikasih keringanan selama 4 hari. Artinya hari keempat.
Jadi ini kan tanggal 3 kan hari ke-1 ini. 1. 4 kan hari kedua, tanggal 4 kan hari kedua. 2 3 4. Berarti perusahaan itu mempunyai dikasih keringanan itu sebanyak 4 hari sejak itu, berarti tanggal 3 4 5 hari sampai tanggal 6. Perusahaan dikasih keringanan sampai tanggal 6 ia harus membayar upah. Nah, gimana kalau misalkan sampai tanggal 6 itu juga upah ternyata belum dikasihkan? Nah, berlaku. Maka berlaku terhitung sebentar, mati, contekannya mati. Contekannya mati ini. Terhitung tanggal pembayaran didenda 5% untuk setiap hari keterlambatan dari jumlah gaji yang harus dibayarkan. Nah, 8 hari. Jadi gimana kalau tanggal 6? Tanggal 6 itu dia tidak bayar, kemudian kita hitung 8 hari. Ini potong ya, 8 hari. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini 14. Berarti sampai tanggal 14 ia itu setiap harinya perusahaan didenda 5% dari gaji pokok. Misalkan Budi setiap bulanannya, ingat bulanannya, sebulan itu gajinya 1.000. Nah, gajinya 1.000. Gajian pada setiap tanggal 3. Nah, ternyata perusahaan di bulan yang kedepannya itu tanggal 3 tidak bisa membayar. Maka dia itu perusahaan dikasih batas 1, 2, 3, 4 sampai tanggal 6. Tanggal 6 nggak bisa bayar, maka setiap harinya, setiap hari selama 8 bulan ke depan perusahaan itu didenda 5% sesuai dengan gaji pokok. Nah, gajinya kan 1.000. Berarti kalau gajinya 1.000, 5%-nya 1.000 berapa? 5%-nya 1.000, 50 ya? 50 rupiah. Maka tanggal 7 itu perusahaan nggak bayar 50 rupiah, berarti berapa? Ya, maka tanggal 7 50. Hari keduanya lagi, hari kedua dari denda itu tidak membayar lagi, maka plus 50 plus 50 plus 50 plus 50 plus 50 plus 50 sampai 8. Berarti 50 berapa? 1 2 3 50 ya, 8 berapa? 50 kali mana ini? 8 45 ya. Berarti 45 450. Berarti satu bulannya itu 450 sini. Berarti 1.000 tambah 450. Berarti 1.450. Gitu ya. Nah, terus kok di sini juga nggak bayar juga. Sudah kasih 8 hari nggak bayar, maka selanjutnya setiap harinya dihitung 1% dari gaji pokok. Berarti kalau nggak bayar selama ini ya gaji pokok terus, ditambah 1% dari gaji pokok. Nah, kalau misalkan yang penting itu tidak melebihi 50% dari gaji pokok aslinya, dendanya itu. Ini model begini dihitung setiap bulan. Kamu kerja lagi di bulan ini, di bulan misalkan ini Februari, kerja lagi di bulan Maret, mulai hitungan lagi Maret, mulai hitungannya tanggal 3 lagi, tanggal 3, mulai hitungan tanggal 3 lagi. Nah, di situ. Nah, sekilas penjelasan saya mungkin agak membingungkan karena saya lagi awalan untuk shooting seperti ini. Kalau memang kurang paham, bisa kontak melalui WA ke kita, nanti ada dilihat di channel itu, atau kita bisa diskusi. Yang terpenting ini adalah
kalian pelajari posisi PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Oke, bye, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.